Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emrul Setiawan. Hari ini saya akan membawakan sebuah presentasi dengan judul Pendanaan Sistem Pertahanan Negara. Definisi sistem pertahanan negara menurut Peraturan Menteri Pertahanan pada Pasal 1 Nomor 2, Sistem Pertahanan Negara yang disingkat SISHANEG adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara. Jadi, sistem pertahanan negara itu adalah bentuk bela negara yang diwajibkan untuk seluruh anggota warga negara kesatuan Indonesia di sini, yang artinya dari Sabang sampai Merauke kita wajib untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan negara kita. Lalu selanjutnya, apa itu bela negara dan mengapa itu penting? Hal ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hal ini menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk membela dan menjaga kesatuan negara kita. Sistem pertahanan negara memiliki sifat yang luas dan bersifat wajib untuk seluruh warga negara. Bagaimana anggarannya? Mungkin itu yang pertanyaan yang akan kalian pikirkan pada awal PPT ini dimulai ya kan. Saya cuma beranggapan seperti itu, tapi mari selanjutnya. Apa itu anggaran pertahanan negara? Nah, anggaran pertahanan negara merupakan suatu komitmen negara untuk menyediakan sumber dana untuk tujuan-tujuan mengamankan dan meningkatkan keamanan negara dari ancaman militer, apakah fisik atau psikologis, atau internal atau eksternal. Dan pada foto di sebelah kanan adalah gambaran rasio tingkatan anggaran Kementerian Pertahanan yang dimiliki dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Berapa jumlah anggaran pertahanan Indonesia saat ini? Menurut halaman website CNBC Indonesia, semenjak di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, anggaran yang diperoleh untuk pelaksanaan tahun anggaran 2003 yakni sebesar 134,32 triliun. Anggaran tersebut adalah anggaran yang disepakati pemerintah dan DPR setelah adanya usulan tambahan anggaran sebesar 2,4 triliun dari usulan awal pemerintah. Fungsi dari anggaran tersebut, tentu saja kita akan berpikir anggaran sebesar itu untuk apa. Nah, anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan, pemeliharaan, perawatan, peningkatan, sarpras, dan dukungan alutsista, pemenuhan MF dan pemenuhan IMF bertahap. Lebih singkatnya sebagai anggaran program pelaksanaan TNI dan juga perawatan alutsista. Tentu dengan anggaran tersebut kita pasti menambahkan dong bahwa ada program-program baru dalam pelaksanaan TNI. Mungkin saja kita juga akan bisa memperbarui alutsista kita, karena jika kita ketinggalan sedikit maka kita pasti akan memiliki teknologi yang kurang memadai dalam menjaga pertahanan kita. Jadi perlu banget yang namanya itu perawatan alutsista itu tidak murah. Jadi anggaran segitu sudah seharusnya. Seperti pendapat saya, anggaran sebesar 134,32 triliun itu adalah anggaran yang cukup besar pada tahun ini. Tidak seperti pada tahun 2021 yang hanya sebesar 125,9 triliun. Tapi menurut saya itu adalah anggaran yang cukup untuk merawat dan memperbarui alutsista kita. Sekian, terima kasih dari presentasi singkat saya malam ini.